kita bersama-sama membaca kitab suci dari Yohanes pasal ke-8. Injil Yohanes pasal ke-8 kita membaca dari 21 dan seterusnya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan ku hakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang ku dengar daripadanya itu yang ku katakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Kita membaca hanya ayat 30 saja. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Di dalam terjemahan yang lain, ayat 30 tidak dipisahkan dari ayat 29, tetapi digabungkan menjadi satu. Sehingga saya membaca 29 dan 30 sekaligus. Mari kita merenungkan. "Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya ini, banyak orang percaya kepadanya. Sangat berbeda, bukan? Di dalam pembagian paragraf ayat ini, saya tidak tahu kenapa di bahasa Indonesia dipisahkan dari ayat 29. Setelah Yesus mengatakan, "I always do anything to please him." At the same time, many people believe in him. Ini tidak boleh dipisahkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk setiap huruf, setiap kata, setiap kalimat, setiap bagian di dalam Alkitab yang Kau telah wahyukan, yang diteruskan kepada kami dari para nabi dan para rasul, yang berasal dari sumber bijaksana, yang berasal dari pokok kebenaran, yang berasal dari pencipta, dari sang pencipta, sang kekal, sang mutlak, untuk menyatakan kehendak-Mu kepada kami yang hidup sementara di dunia, dan dijanjikan kepada kami boleh mendapatkan bijaksana dan hidup kekal menuju kepada-Mu. Biar Engkau membersihkan hati kami, membersihkan motivasi kami. Karena Engkau berjanji barang siapa yang bersih hatinya, dia akan menampak Tuhan Allah. Kami ingin melihat Tuhan di dalam pendengaran firman. Kami ingin melihat wajah dan kemuliaan Tuhan pada saat kami dekat kepada-Mu. Berkata-katalah kepada kami, dalam nama Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, sekarang kita mau membahas akan ayat-ayat yang kita sudah baca. Yesus berkata kepada orang-orang Farisi dengan sangat tidak segan-segan,
dengan sangat berani dan terus terang, aku akan pergi ke tempat di mana engkau tidak bisa pergi. Engkau akan mencari aku dan akan mati di dalam dosa. Begitu terus terang. Sekarang sudah tidak ada kebudayaan seperti ini. Kita kalau bicara sesuatu kita takut orang marah. Kita bicara sesuatu kita mau menyenangkan orang. Yesus tidak. Yesus mengatakan aku akan pergi. Pergi ke tempat yang dimana engkau akan mencari tapi tidak mungkin sampai kepada saya. Karena kamu akan mati di dalam dosa. Ini adalah singgungan yang besar. Ini adalah peringatan yang menakutkan kepada orang-orang yang menganggap diri sudah mempunyai agama terbaik, bangsa yang dipilih oleh Tuhan, orang yang paling dekat kepada Allah. Lalu mereka tidak pernah merasa diri salah, tidak pernah merasa diri perlu dikoreksi, karena mereka sudah masuk ke dalam kebahayaan agama. Berturut-turut saya berkata, agama itu bahaya. Agama itu bahaya tidak berarti agama tidak ada nilainya. Justru ada nilai maka bahaya. Perempuan cantik bagus tak? Jawab. Kamu mau melahirkan perempuan yang jelek sekali supaya aman begitu. Manusia pintar baik tak? Orang mempunyai banyak uang bagus tak? Ini semua baik. Tetapi perempuan yang paling cantik bahaya. Manusia yang cerdas bahaya. Orang mempunyai uang banyak bahaya. Lalu kita tidak boleh hanya lihat bahagianya sebagai aspek positif. Kita harus sekaligus memikirkan bahaya sebagai aspek negatif yang terkandung di dalamnya. Pisau yang tajam itu pisau yang paling baik. Dan pisau yang tajam itu pisau yang paling bahaya. Perempuan yang cantik paling menarik orang, tapi perempuan yang cantik sebagian menjadi pelacur yang merusak orang. Pengetahuan yang tinggi, teknologi yang mutakhir itu baik, dan itu bukan saja membahagiakan manusia, juga membahayakan manusia. Agama itu baik sekali. Kalau tidak ada agama, dunia ini akan jauh lebih rusak. Tapi agama itu bahaya sekali. Orang yang paling berani membunuh manusia yang lain adalah pemimpin-pemimpin agama. Orang yang beragama berani membunuh jauh lebih banyak daripada orang ateis membunuh. Membunuh dengan dalam nama Allah. Membunuh karena saya menjalankan kehendak Allah. Kenapakah umat yang dipilih oleh Tuhan, bangsa Ibrani, orang Yahudi yang mempelajari, yang mengenal Taurat, akhirnya menjadi pembunuh anak Allah yang tunggal? Karena mereka masuk ke dalam kebahayaan agama, tetapi tidak sadar. Mereka selalu merasa saya tidak salah. Saya adalah pilihan Tuhan. Saya adalah penerima Taurat. Saya adalah murid Musa. Saya adalah keturunan Abraham. What's wrong? There's nothing wrong for me. I'm safe. Saya pasti berada di jalur yang paling safe. Tapi justru satu-satunya orang melihat keagamaan yang mengandung kebahayaan dan memberikan peringatan, itu adalah nabi-nabi yang asli dan anak Allah yang tunggal. Waktu nabi-nabi yang asli dari Tuhan mengatakan kalimat yang melawan dengan konsep kesejahteraan manusia, satu-satu dibunuh, generasi kedua dari pembunuh langsung membetulkan, membugarkan akan kuburan-kuburan mereka. Ini namanya sadar sesudah. Sun Yat-sen mengatakan sadar sebelum itu orang pintar. Sadar sedang di dalam keadaan proses itu orang biasa. Sadar sesudah itu orang bodoh. Saudara-saudara, sebelum kesulitan, sebelum bahaya, sebelum kecelakaan tidak, engkau sudah mempunyai sense of crisis. Orang yang mempunyai sense of crisis bisa menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan, kecelakaan-kecelakaan yang akan tiba karena sadar sebelum. Tetapi waktu kesulitan sudah tiba, baru sadar di tengah-tengah sedang prosesnya kesulitan. Itu orang biasa. Tetapi orang yang sudah sampai kesadaran itu tidak ada. Sebelum tidak sadar, sedang tidak sadar, sesudah baru sadar, itu orang goblok. Kalau sesudah tetaplah sadar, orang mati.
Saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus seperti nabi-nabi asli dari Tuhan, memberi peringatan, menegur kesalahan, dan menyatakan lampu merah kabar kebudayaan yang anggap diri benar. Nah, kalimat di antara semua nabi di dalam sepanjang sejarah tidak lebih keras dari kalimat ini. I will go to some place where you cannot find me, and you will surely die in sin. Kamu akan mati di dalam dosa. Pendeta kalau khotbah begini pasti diusir. Kalau pendeta mengatakan, Tuhan memberkati engkau, semua akan menjadi kaya, semua akan sukses, itu pendeta dianggap pendeta baik, pendeta yang diterima oleh banyak orang. Saya mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk menjadi seorang Kristen yang berani mendengar kalimat-kalimat yang sulit dari mimbar. Mau? Jawab. Mau? Engkau harus membiasakan diri, berani ditegur, berani dikoreksi, berani diberi peringatan. Kalau bangsa yang mau menerima peringatan daripada nabi-nabi yang sungguh-sungguh daripada Tuhan, bangsa itu ada hari depan. Kalau bangsa yang kebal dan menghina, membunuh, menganiaya nabi-nabi yang sungguh-sungguh diutus oleh Tuhan, bangsa itu akan membunuh diri. Saudara-saudara, Yesus mengatakan kepada mereka, aku akan pergi. Aku akan pergi ke satu tempat yang engkau tidak bisa mencari, tidak bisa menemukan aku. Dan kamu pasti akan mati di dalam dosa karena engkau menolak aku. Setelah mereka dengar, mereka rasa, cilaka, peringatan yang begitu berat. Kita mesti hati-hati, be alert, and we should watch over all problem and crisis in our life. Mereka tidak. Mereka menjawab apa? Apa ya artinya ya? Kenapa Yesus mengatakan dia akan pergi ke tempat yang kita tidak pergi? Oh, dia mau bunuh diri kali. Nah, saudara-saudara, dari kalimat ini kita tahu mereka tidak sadar krisis ada pada mereka. Mereka cuma menaruh kasihan kepada. Ini seorang guru agama yang kasihan ya. Dia sadar dia tidak diterima. Dia sadar kita menolak dia. Maka dia akhirnya mau jalan pendek, yaitu membunuh diri. Apa artinya? Pergi ke satu tempat yang kita tidak bisa pergi. Kita pasti tidak pergi ke situ. Dia sendiri sudah tidak ada jalan keluar. Dia sendiri tidak ada jalan hari depan. Dia sendiri tahu dia sudah menuju gang buntu. Maka dia ingin bunuh diri. Saya waktu membandingkan psikologi di belakang perasaan dan reaksi ini, saya takut sekali. Takut apa? Takut kita sedang di dalam keadaan yang sama dan tidak ada kesadaran sama sekali. Saudara-saudara, kalau dokter menyatakan penyakitmu dan membongkar segala kanker yang ada padamu, engkau bolehkah membenci dokter? Atau engkau menghina dia kurang pintar karena dia tidak memberikan pengharapan kepada engkau? Maka engkau meninggalkan dia, engkau memfitnah dia, engkau mengatakan ini dokter bodoh, tidak bisa apa-apaan saya. Lalu engkau menganggap engkau yang benar, dia yang salah. Orang Ibrani, orang Yahudi, mereka menganggap mereka tidak mungkin salah. Kami keturunan Abraham kok, kami murid Musa kok, kami pengwaris Taurat kok, kami agama yang paling benar di dunia. Kami diberikan nabi, diberikan firman oleh Tuhan yang lebih tinggi dari agama yang lain. What's wrong with us? Nothing wrong. Karena kami tidak bersalah, maka orang yang mempersalahkan kami pasti dia yang salah. Akhirnya Yesus berkata terus, dan mereka terus tidak terima. Makin dimaki, makin diberitahu, ditegur, mereka makin menganggap diri benar, makin menghina Yesus. Saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus mengatakan kalimat yang tidak bisa dimengerti oleh orang banyak dan disalah mengerti oleh pemimpin-pemimpin. Oh, dia mau bunuh diri ya. Apa artinya dia mau pergi ke satu tempat yang kita tidak bisa menemukan dia? Dan dia berani katakan kita akan mati dalam dosa. Apa artinya itu? Semua kalimat Yesus disalah mengerti lebih daripada orang-orang lain. Dan yang salah mengerti Yesus justru ada pimpinan-pimpinan agama yang otoritas mereka sementara diterima oleh banyak rakyat. Sehingga seluruh zaman tergantung kepada
orang yang merasa berotoritas dan kepada sadar yang diberikan oleh Yesus tapi tidak diterima oleh orang banyak di tengah-tengah ketegangan seperti ini. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia, aku bukan dari dunia. Nah, ini 4 kalimat sebenarnya sudah dikatakan oleh Yohanes di dalam pasal 3. Saudara mungkin masih ingat waktu saya mentafsirkan pasal 3, setelah Nikodemus pulang, setelah dia tidak pamit menurut apa yang ditakhta Alkitab, lalu dia tidak mengambil keputusan menerima Tuhan, seolah-olah penginjilan Yesus kepada Nikodemus nihil hasilnya. Tidak ada hasil kesuksesan apa-apa. Nikodemus datang dengan kuriositas. We know that if God is not with you, you cannot do this kind of miracles. Itu rendah hati. Tapi waktu Nikodemus pulang, dia tidak mengatakan, now I receive you as my savior, now I believe you from God. Tidak pamit, tidak konklusi, tidak ada perjanjian, tidak ada pengabdian, dan tidak ada sesuatu panggilan yang diterima atau keputusan yang diambil. Sehingga seolah-olah bicaraan dari Yesus dan Nikodemus itu sudah berhenti di situ. Saudara perhatikan, beberapa pertemuan Yesus dengan orang-orang tertentu itu menentukan seluruh nasib Yahudi. When Christ had his conversation with Nicodemus, when Christ talked with Herodes, when Christ meet Pilatus, Herodes, sama Nikodemus, 3 orang waktu berjumpa dengan Yesus, itu adalah waktu yang paling signifikan di dalam sejarah zaman itu. Karena apa? Ini semua cuma 1 kali kesempatan. Yesus bicara sama Nikodemus cuma 1 kali. Yesus bicara sama Herodes cuma 1 kali. Yesus bicara sama Pilatus cuma 1 kali. Dan setiap kali pertemuan antara Yesus dengan figur yang penting di dalam agama, di dalam politik, dan di dalam kerajaan Romawi, di situ adalah satu momen. Seorang profesor dari Fuller Theological Seminary di dalam kelas yang mengatakan, the moment when the true and the false prophet meet together, that is the decisive moment which influence the future of the history. Saya mengaminkan kalimat itu. Pada waktu nabi asli dan nabi palsu bertemu, mereka selalu berbicara dengan tegang dan selalu menjadi sesuatu yang tidak berdamai. Saudara-saudara, di dalam kebaktian saya sering saya serang ajaran-ajaran yang salah. Bikin banyak orang jengkel kepada saya. Tapi saya harus kasih tahu, itulah saatnya menentukan sejarah kekristenan di Indonesia. Nabi yang palsu akan dengan self-confident, pede yang kuat untuk menyerang nabi yang asli. Nah, nabi yang asli akan dengan berani membongkar kepalsuan dan akhirnya mungkin dibunuh. Tapi jika tidak ada orang yang berani mati, berani dibunuh, mengatakan apa yang benar dan tidak benar, tidak ada hari depan. Saya percaya orang-orang yang mempunyai kekuatan menentukan sejarah adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan dan orang-orang yang diancam di dalam segala kesulitan lingkungannya. Saudara-saudara, tetapi zaman perlu, negara perlu, politik perlu, agama perlu, masyarakat perlu suara hati nurani zaman. Saudara-saudara, saya berkata bahwa orang mengatakan kebenaran, dia telah mewakili the conscience of the time, the conscience of the history, the conscience of the people, the conscience of the society. Suara hati nurani zaman di mana? Suara hati nurani di masyarakat di mana? Suara hati nurani di kebudayaan di mana? Itulah yang membela kebenaran. Yesus Kristus adalah hati nurani seluruh umat. Yesus Kristus adalah hati nurani seluruh bangsa. Yesus Kristus adalah fokus, adalah poros hati nurani daripada seluruh umat Tuhan. For all time, from age to age, for all the ages, forever evermore, Christ is the conscience of the society. Christ is the conscience of the human being, the conscience of history, the conscience of religion and culture. No compare and no compromise, and also no replacement. Saudara-saudara,
Yesus berkatakan, kamu dari dunia, saya dari atas. Aku bukan dari dunia, kamu dari dunia. Aku dari atas, engkau dari bawah. Kalimat ini menghina ya. Saya lain loh ya. Kamu orang dunia ini, kamu, saya. Sombong ya, sok ya. Wah, manusia tidak bisa tahan mendengar kalimat soknya kayak begini. Aku adalah satu-satunya jalan. Aduh, sombongnya. Itu sombong atau itu fakta? Kalau itu fakta, tidak ada orang boleh kritik dia sombong. Kalau itu sombong, tidak boleh ada seorang menerima kalimatnya. Orang Yahudi setiap kali mendengarkan kalimat fakta Yesus Kristus, langsung mereka cap ini sombong, ini gila, ini lain, ini kurang ajar, ini melawan kita. Dia pasti berlainan dengan bangsa yang cinta dan hormat kepada Tuhan. Dan Yesus sengaja. Saya mengapa istilah sengaja, ada seorang kaget. Masa Yesus sengaja? Sengaja apa? Yesus setiap kali menyembuhkan orang sakit yang paling penting, sengaja pakai hari Sabat. Buat tunda 24 jam supaya aman. Hari Sabat menyembuhkan orang sakit pasti dibenci sama orang Yahudi. Lu melanggar hari Sabat, bagaimana bisa membuktikan engkau orang-orang yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan? Bukankah Allah mengatakan peliharalah hari Sabat, hari itu berhenti, tak boleh kerja segala sesuatu. Kenapa Yesus sengaja pakai hari Sabat? Itu adalah shock terapi yang absolute necessity. Harus, tidak bisa tidak ada. Tetapi karena harus, maka Yesus harus mati. Yesus lebih baik mati daripada kompromi. Yesus harus menggugah seluruh bangsa yang sudah terlalu tertidur dan sudah terlalu dibiuskan dan kebiasaan agama yang membahayakan. Saudara-saudara, bagian ini ditafsir saya dengan kontranya yang dari atas dan tidak dimengerti oleh yang dari bawah. Ini kalimat Yesus sendiri. I'm from above, you're from down. I do not belong to this world, you belong to this world. Dan syoknya ini, kesombongan seperti ini berasal dari mana? Bukan kesombongan, fakta yang berasal dari pengertian Yohanes di dalam bagian terakhir pasal 3 Injil Yohanes. Setelah Nikodemus pulang, lalu Yesus mengatakan satu kalimat. Nah, kalimat yang penting yang dirumuskan oleh Yohanes adalah, karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepada dia jangan melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, inilah ayat yang paling banyak dihafal oleh paling banyak orang Kristen dan paling banyak tidak dimengerti. The only words we can say it by heart. Banyak orang Kristen cuma bisa hafal satu ayat Alkitab, yaitu Yohanes 3:16, tetapi sama sekali tidak mengerti artinya. Karena Allah demikian mengasihi dunia sehingga dikarunia anak yang tunggal itu, berarti Yesus dikarunia dari atas. Dia bukan satu di antara pendiri-pendiri agama yang dari seluruh Asia, yang dari Tiongkok, yang dari Socrates, dari Greka, dari bangsa dunia. Jesus does not belong to one among those religious founders who come from the earth. Yesus bukan dari dunia. Yesus diturunkan dari atas. Semua pendiri agama dari dunia, Yesus dari atas. Maka Yesus mengatakan, saya tidak dari dunia, kamu dari dunia. Yesus mengatakan, saya dari atas, engkau dari bawah. Sok. Loh, orang bicara fakta kok sok. Kalau seorang mengatakan, saya doktor, PhD, S3, engkau hanya S1, S lilin atau S lain, engkau bilang sok. Loh, memang dia PhD kok. Kalau dia PhD tidak boleh bicara PhD, siapa yang boleh bicara PhD? Engkau bilang semua orang boleh. Tidak bisa, karena dia memang dari PhD. Dia memang asal, memang betul, memang faktanya itu. Kalau orang mengatakan fakta, engkau bilang dia sok, hanya karena engkau menilai dia menurut ukuran kamu yang terbatas. What's wrong to say the fact? Yesus mengatakan aku dari atas. Memang dia dari atas. Aku juga enggak ya. Kamu dari mamamu di dunia ini ya. Kamu dari dunia ya. Nah, jadi lu lain.
Memang lain. Kenapa lain? Ya memang lain, mau apa? Jadi tinggal sesuatu. Engkau terima yang lain itu, atau engkau menolak yang lain itu. Kalau engkau menolak, tidak mau terima apa yang diumumkan, diproklamasikan oleh Yesus, ya silakan bunuh dia. Kenapa lu lebih dari yang lain? Kenapa engkau sombong begini? Saya bunuh kamu. Yesus bilang silakan bunuh. Tetapi tidak akan engkau membunuh saya, mengakibatkan saya takut dibunuh, saya kompromi. Yohanes dibunuh, Yesus dibunuh. Tetapi kekristenan tidak mati karena orang penting ini dibunuh. Setelah dibunuh, maka Yesus bangkit menyatakan yang bunuh dia yang salah, yang dibunuh itu yang benar. Yang bisa kau lakukan paling banyak membunuh kau. Orang yang dibunuh pun tidak takut. Orang itu tidak mungkin dia menyerah sembarangan. Yesus mengatakan kau dari bawah, saya dari atas. Kau dari dunia, saya bukan dari dunia. Saya akan pergi ke satu tempat dan engkau mau cari saya, tidak mungkin menemukan karena engkau dari dunia, engkau tidak bisa ke sana. Berarti agama Yahudi tidak membawa manusia kepada Tuhan. Berarti agama Yahudi yang tidak mengaku Yesus akhirnya tetap binasa. Kamu akan mati di dalam dosa. Kata begitu terang, terlalu terang-terangan, sampai begitu memaparkan fakta, begitu berani dan begitu menusuk hati orang Yahudi. Mereka mana bisa tahan, saudara-saudara. Tapi ini ditulis. Saya kira waktu Injil Yohanes ditulis, dia mempunyai keberanian lebih dari siapapun. Dia catat setiap kalimat yang begitu runcing, setiap kalimat yang begitu konflik, setiap kalimat yang begitu membahayakan Yesus, semua dicatat. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan adanya Injil Yohanes. Kalau hanya ada Injil Markus, Matius, Lukas, tidak Injil Yohanes, banyak rahasia kristologi kita tidak pernah mungkin mengerti. Sebenarnya Matius, Markus, Lukas sudah jadi 3 buku. Baru puluhan tahun kemudian ditulisnya Yohanes. Kenapa? Karena kalau tidak Yohanes, kristologi tidak sempurna. Maka Tuhan harus panggil seorang yang nama Yohanes, jauh lebih muda daripada Petrus, supaya setelah Petrus mati 20 lebih tahun masih ada orang menulis Injil. Ini semua diatur oleh Tuhan. Kalau saya menerima murid, yang menerima orang yang dari umur 25 sampai 30, sudah ada pengalaman hidup, sudah ada gelar tinggi, bisa mengerti apa yang kau bahkan, tapi umurnya jangan beda terlalu banyak. Tapi kalau saya terima seorang murid 40, juga terima seorang murid 18, saya tidak tahu yang 40 perasaan apa. Lalu yang 18 perasaan apa? Yang 40 bilang, kenapa lu pilih yang kecil gini sama saya? Bikin saya kurang gengsi. Kelas sama siapa? Sekelas sama yang si remaja itu. Yohanes umur kira-kira 18 atau mungkin 20. Sedangkan Petrus mungkin sudah 40 lebih. Waktu Petrus mati tahun sesudah Masehi 68. Waktu Yohanes menulis buku ini, dia sudah umur 80 lebih. Kenapa? Karena apa yang dikatakan Yesus, yang dicatat oleh Petrus melalui sekretarisnya Markus, yang dicatat oleh Matius yang namanya Lewi, yang dicatat oleh seorang pengamat sejarah orang-orang Greka yang namanya yaitu Lukas. Lukas bukan orang Yahudi. Nah, karena kelebihan sense dan pengertian kesadaran yang peka daripada kronologis sebagai salah satu ciri khas kebudayaan Yunani, maka Tuhan setelah pakai Matius, Markus, pakai lagi Lukas. Kalau tidak ada Lukas, kita tidak tahu duluan mana, belakangan mana. Seperti orang Asia kalau cerita, dulu ada satu orang. Dari kecil kalau saya dengar cerita dimulai dengan dulu ada satu orang, saya bosan. Kenapa Anda bilang sekarang ada 3 orang? Setelah mulai dari dulu ada satu orang, ditanya dulu itu kapan? Ya pokoknya dulu. Di mana? Di mana-mana. Tidak bertanggung jawab. Maka kalau engkau lihat lagu-lagu yang dibikin orang Tionghoa, orang Indonesia, tidak tahu tahun apa bikinnya. Engkau kalau baca buku nyanyian orang Asia, tidak tahu tanggalnya berapa. Tapi kalau engkau baca buku nyanyian dari luar negeri, ini tonnya London, ini tahun 1740 tahun.
Saya pernah dengar satu LD. Waktu itu belum ada VCD, belum ada DVD, namanya LD. Tahu enggak LD? LD ya, itu bahasa Indonesia. Wah, saya kaget. Mutakhir loh. Teknologi baru sekali. Musiknya tak karu-karuan. Tapi ditulis di situ, composed by Ludwig van Beethoven. Saya mulai menghina. Ini orang Kristen di Indonesia memakai nama terbesar, tapi lagunya sama sekali bukan bikin Beethoven. Kalau Beethoven bangun langsung tempelin 3 kali, lalu mati lagi. Kita bertanggung jawab. Siapa yang tulis? Sembarangan. Pokoknya laku. Tulis kapan? Nggak tahu. Ambil dari mana? Curi orang lain punya. Ini semua tidak bertanggung jawab, tapi berani menamakan diri Kristen. Karena orang Asia tidak ada kebudayaan itu. Dari mana? Siapa punya? Tahun apa? Sudah dapat izin atau tidak? Saya memimpin kebaktian Natal di Hong Kong. Sebelum saya khotbah, banyak orang sudah datang. Hampir 3.800 orang. Di tempat terbesar di Hong Kong. Lalu kita memberikan musik Mesias. Supaya mereka tenang mendengar sebelum khotbah. Jangan rame-rame. Tetapi waktu kita memutarkan itu, STEMI sudah minta izin, menarik surat rekaman daripada siapa yang memiliki kuasa itu, dan kita bayar ratusan dolar baru boleh putar lagunya orang itu. Maka saya lihat ya, kebudayaan Barat itu sangat mementing kronologi, hak cipta, dan bagaimana membela kebenaran orang. Ini semua diabaikan oleh orang Kristen. Seorang berkata kepada saya dari Tiongkok, saya sudah dengar khotbahmu di dalam kaset lebih dari 200 khotbah. Saya betul-betul kagum, saya betul-betul tergerak. Saya dipimpin Tuhan mengerti firman Tuhan melalui khotbah Pak Stephen Tong. Saya sudah dengar 200 lebih. Wah, dia mau saya puji dia. Lalu saya tanya, 200 lebih? Dari apa? Kaset. Dari apa? VCD. Saya mengatakan, semua bacakannya. Iya. Maksudnya iya minta ampun. Tidak apa-apa kan, di dalam Tuhan sama-sama memiliki. Siapa sama-sama memiliki? Satu kali saya tidak tahu di Ambon atau di mana, mereka kalau ngomong itu sopan sekali. Jadi kalau bilang anakmu, dia bilang anak kita. Ya, siapa dari Ambon coba angkat tangan. Nah, ngaku semua. Jadi kalau usahamu baiklah, bagaimana usaha kita? Itu sopan. Saya ketakutan, dia bilang, bagaimana nyonya kita? Wah, siapa mau kongsi sama kamu nyonya? Saudara-saudara. Tetapi ada semacam orang ya, milikmu itu milikku, milikku itu tetap milikku. Itu namanya perampok. Kalau milikku itu milikmu, milikmu juga milikku. Itu nama suami istri. Milikmu itu milikmu, milikku juga milikmu. Itu namanya sharing. Milikku, milikku, milikmu juga milikku. Itu perampok yang tidak tahu malu. Di dalam Alkitab 4:4 ini adalah milikku adalah milikku, milikmu adalah milikku, milikku adalah milikmu. Siapa yang ngomong kalimat itu? Kalau saya ujian semua dah lulus Alkitabmu ya. Yang mengatakan kalimat itu Yesus di mana? Di Yohanes 17. Waktu dia bicara sama Allah Bapa, milikku adalah milikmu, milikmu adalah milikku. Ya. Dan Yesus kalau bicara sama manusia, kalimatnya lain. Milikku adalah milikku, milikku juga adalah milikmu. I come to shed my blood, to share my life, to sacrifice my life, my body to be broken for you. Darahku untuk kamu, tubuhku dipecahkan bagimu. Mine is mine, mine is also yours. Tetapi kalau perampok, mine is mine, yours is also mine. Itu perampok. Dan yours is yours, mine is mine. Itu orang egois. Ini empat macam dasar etika yang tidak pernah bersama dan tidak pernah bisa campur, kecuali meningkat dari satu ke satu dan mengerti apa itu Tuhan. Etika Tuhan adalah dia mau memberikan anak yang tunggal untuk kita, to share, to sacrifice, to deny himself. Ini ajaran tidak ada lebih tinggi dari kitab suci. Saudara-saudara, waktu Yesus mengatakan kalimat ini,
bahwa aku akan pergi. Aku dari sana, engkau bukan dari sana. Dia dengan terus terang menunjukkan bahwa qualitative difference between heaven and earth. Manusia yang bisa menemukan persamaan-persamaan itu orang pintar. Tetapi orang pintar biasa. Orang yang bisa menemukan perbedaan dari perbedaan itu orang pintar yang tajam. Saudara, sekarang ya banyak barang palsu. Nah, engkau tidak bisa bedakan Rolex palsu, Rolex asli, kecuali beratnya. Kalau dari itu steel, beratnya lebih dari yang biasa. Kalau dari emas, beratnya berapa kali. Kalau daripada platinum, lebih berat lagi. Kalau daripada emas putih, emas merah, semua beratnya lain. Orang yang mau mengerti arlo dia asli atau palsu, dia bukan lihat modelnya, bukan lihat fotonya, dia gini-gini. Kalau sudah gini-gini, langsung tahu yang mana palsu. Karena Tuhan bikin jenis berat pada setiap essence, setiap materi yang berbeda-beda. Untuk membuat sesuatu bijaksana surgawi yang tidak bisa ditiru sembarangan. Saudara-saudara, Yesus mengatakan dari dunia itu dari dunia, dari surga itu dari surga, yang dari atas, dari bawah. Kalimat ini mengandung arti apa? The qualitative difference. The qualitative difference cannot be fake. No forgery. Kamu tidak bisa meniru, memalsukan, karena itu adalah sesuatu esensi, substansi yang memeteraikan kesungguhan di dalamnya. Yesus di dalam ayat ini mengatakan, kamu dari dunia, saya bukan. Kamu dari bawah, saya dari atas. Sehingga kalau engkau tidak ikut aku, engkau terus di bawah. Kalau engkau aku bawa engkau ke atas. Ini mengandung arti yang dalam luar biasa. Tidak ada satu pendiri agama berani mengatakan kalimat ini. Yesus mengatakan kamu di atas bumi. Tidak ada orang berani mengatakan kalimat itu. Kalau hari ini saya mengatakan, hei kamu yang di bawah mimbar. Engkau tanya, lah dia di mana? Oh dia di atas mimbar. Pantesan kamu di bawah mimbar. Tapi pada waktu Yesus mengatakan kamu yang di atas bumi ini. Loh kok ngomong gini ya? Dia dari mana? Dia dari surga. Nah karena dia bukan dari bumi, maka dia mengatakan you on earth. Kamu yang di atas bumi. Di mana saja kamu berada, 2-3 orang berdoa demi namaku, aku berada di tengah-tengah kamu. Kalimat ini tidak mungkin dibicarakan oleh orang lain. Itu cuma Kristus. Where you are, 2 or 3 people call upon my name, I will be with you. Supra spesial, melampaui tempat, melampaui kurun waktu, dan melampaui seluruh bumi. Dia mengatakan, I'm from above. Semua kalimat ini tidak usah cari kamus, karena gampang, tetapi tidak gampang. Engkau makin sadari ayat-ayat kitab suci, makin bisa membedakan perbedaan percakapan dari mulut Yesus dibandingkan percakapan mulut dari semua pendiri agama. Baru engkau berlutut mengatakan, you are God, you are my Lord, you transcend all. I worship you, I bend down myself, I adore you, my God, my Lord. Saudara-saudara, kamu dari bawah, saya dari atas. Kamu dari dunia, saya bukan dari dunia ini. Ini adalah yang dipisahkan, discerned by John in chapter 3. Waktu pasal 3, sekarang sudah sampai pasal 8. Saat pasal 3, setelah Nikodemus pulang, apa yang dikatakan Yohanes. Dan saya katakan satu kalimat pada khotbah itu. Di sini kunci mengerti seluruh Injil Yohanes. Kalau engkau tidak menemukan the qualitative difference from above and from the earth, engkau tidak pernah mengerti bahasa kitab suci Yohanes. Sampai ribuan kali engkau tidak mengerti. Tapi kalau engkau pegang kunci, dari atas dan dari bawah, dari surga dan dari bumi, dan Yesus bukan dari bumi, maka engkau mengetahui kenapa Yesus bicara sama ibunya. Hei perempuan, apa hubungan saya dengan engkau? Itu kan kurang ajar kan? Itu kan tidak sopan kan? Masa anak bilang sama mamanya, hei perempuan, coba lu pulang ngomong sama mama lu. Hei perempuan, apa hubungan saya dengan piak.
saya lahirkan kamu kurang ajar, hei perempuan. Tetapi bagi Yesus, dia harus katakan kalimat itu. Karena waktu melakukan mujizat, itu karya Allah. Manusia tidak boleh berbagian. Saudara-saudara, Maria ibunya Tuhan Allah. Kalimat itu memang muncul sebagai Theotokos di dalam satu pengakuan iman, tetapi artinya bukan Maria ibunya Allah. Itu mengutip dari Lukas, the mother of my Lord, ibu daripada Tuhanku datang ke sini. Maka kandungan di dalam diri aku itu bersorak-sorai, bersuka cita. Itu artinya apa? Artinya pada waktu Yesus masih di dalam rahim sudah mempunyai sifat ilahi. Bukan berarti kalau Maria itu ibunya Allah, the mother of my Lord. Ya, itu tidak pakai the mother of God. Tuhanku sekarang ada di dalam rahim seorang manusia, dan Tuhan mengizinkan memakai rahim Maria, dan dia sementara menjadi ibunya Tuhanku. Dan Tuhanku mengapa di rahim? Karena inkarnasi, karena jelma menjadi manusia, sehingga dia tetap di dalam sifat manusia, dia tetap Tuhan, my Lord. Jadi Yesus seorang manusia yang adalah Tuhan. Bukan berarti Maria loncat menjadi mamanya Tuhan Allah. Nah, ini beda. Sehingga saudara-saudara, Yesus yang mempunyai sifat qualitative difference, superiority, transcends of everything from God, dia boleh mengatakan, hai perempuan, apa hubungan saya dengan kamu? Artinya sekarang saya melakukan mujizat, itu hanya tindakan Tuhan Allah, itu karya ilahi. Kamu manusia tidak perlu berbagian. Waktu itu Maria menunjukkan Yesus, jikalau mereka perlu tolong, kasih tolong kepada mereka. Lalu kalau Yesus mengatakan, oh iya mama, saya akan taat kepada kamu, berarti dia melakukan mujizat diperintah oleh manusia. Nah benar. Jadi waktu ilahi melakukan sesuatu, manusia jangan campur. Tetapi Maria mengerti, maka Maria langsung taat, langsung merendahkan diri, karena dia mengetahui yang dia lahirkan bukan seorang manusia biasa. Dia bukan karena hubungan seks dengan seorang pria maka mengandung dia. Dia mengetahui ini pinjaman dari Roh Kudus. Roh menaungi aku dan Roh memakai rahimku. Maka waktu dia kata, hei anak perempuan yang bahagia, anugerah Tuhan berada padamu, engkau akan disebut bahagia dari ujung bumi, karena Roh Kudus akan menaungi engkau dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Maria langsung mengatakan apa? My heart magnifies my God, and my spirit rejoice because of my God. Hatiku membesarkan Tuhan, jiwaku bersuka cita karena juru selamatku. My spirit rejoice because of my salvation, my Savior. Saudara-saudara, dia langsung sadar yang akan berada di dalam rahimnya itu adalah Allah jelma menjadi manusia. Dia harus membesarkan Tuhan dan dia harus bersuka cita karena juru selamat. Kalau tidak berdosa, kenapa dia mengatakan my spirit rejoice because of my Savior? Kenapa aku bersuka cita karena juru selamatku? Berarti dia perlu juru selamat. Kalau dia tidak berdosa, mengapa perlu juru selamat? Mengerti? Inilah kitab suci. Kitab suci dalam kalimat-kalimat kata-kata dalamnya mengisi kebenaran yang luar biasa, lengkap, rumit, sempurna, yang tidak bisa sembarangan ditafsirkan. Saya mengatakan terlalu banyak pendeta berani mentafsirkan kitab suci semau sendiri, dan banyak tradisi yang salah dikip karena takut bersalah kepada sejarah. Kita harus tuntas, jujur, rendah hati, patuh kepada apa yang terkandung dalam firman Tuhan dengan tidak kompromi. Itulah sebabnya Yesus yang dari atas, bukan dari dunia, boleh berkata, hei perempuan, apa hubungan aku dengan kamu? Yesus yang dari atas berani berkata, kamu dari bawah, aku dari atas, kamu milik dunia, saya dari surga. Dan Yesus berani berkata kepada orang yang kolot,
yang mempertahankan kebahayaan agama dan melawan dia, kamu akan mati dalam dosa. Aku akan pergi ke tempat yang engkau tidak bisa datang mencari aku. Tempat apa? Tempat dari Allah. I come from God, I return to God. Itu sebab di pasal 4:18 ayat ke-26, 4 kalimat yang menjadi dasar 4 bagian terbesar seluruh Injil Yohanes. I come from my Father and I enter to this world, and I will depart from this world, and I will return to my Father. Nah, ini Injil Yohanes. Injil Yohanes memberitakan kepada kita yang dari Bapa turun ke dunia, tinggalkan dunia, kembali ke Bapa. Saya mau tanya, Musa dari Bapa ke dunia? Tidak. Musa dari dunia, lalu dipanggil Allah dari Bapa. Bapa dari atas. Abraham dari Bapa kepada dunia? Tidak. Abraham orang berdosa, punya keturunan, akhirnya dipilih oleh Allah. Pendiri agama semua dari bawah. Akhirnya di tengah-tengah perjalanan hidup manusia, menyadari manusia berdosa, lalu mencari. Akhirnya katanya mereka dengar panggilan dari Tuhan. Semua dari bawah, akhirnya dengar panggilan dari Tuhan. Tapi hanya Yesus dari atas turun ke dunia. I come from my Father, I enter into this world, and I will depart from this world. I will return to my Father. That is Christ, the only one from above, the only one not from this earth, the only one with the source of God the Father, the only one derived from the throne of God, Jesus Christ. Maka ini ya, pasal 8, 9, 10, 11, 12 ini makin lama makin runcing, makin lama makin bahaya. Konversasi antara Yesus dan Yahudi makin lama makin sengit, dan akhirnya mereka pasal 11 ambil keputusan harus membunuh dia. Karena mereka tidak bersedia robah, tidak mau rendah hati, tidak mau mengaku kesalahan. Cuma mereka sentimen yang salah pasti Yesus, yang harus dibunuh dia, bukan kita. Dia orang gila, dia kerasukan setan, dia mau bunuh diri. Kalimat yang paling tajam menghina Yesus keluar satu kali demi satu kali di sini. Mau kemana dia? Dia mau bunuh diri kah? Kenapa dia mengatakan tempat dia pergi kita tidak bisa pergi? Yesus mengatakan kalimat itu berkata, agama tidak bisa menyelamatkan kamu, Taurat tidak bisa menyelamatkan kamu. Kalau begini Taurat kenapa diberikan? Taurat diberikan seperti X-ray, seperti ronsen, hanya membuktikan kamu berdosa, tidak membuktikan kamu sudah diselamatkan. Mengerti kalimat ini? Engkau pergi dokter di ronsen, lalu engkau mendapat hasil ronsen, engkau mulai sombong. Seluruh kota ini cuma saya pernah masuk rumah sakit yang paling canggih, dapat teknologi yang paling tinggi, dan hasil film yang paling hebat. Saya sudah pernah ke dokter, saya sudah menemukan teknologi paling pintar. Lalu ditanya, waduh hebat ya, teknologi bisa melihat sampai paru-paru. Mata saya tidak bisa ya. Mata dosen saya juga lihat cuma lihat kancing. Ini kenapa ini bisa lihat sampai paru-paru? Hebat ya. Tapi saya mau tanya, isinya apa? Ya tak usah tanya isi, pokok teknologi aja. Isinya apa tak usah tahu. Ini loh, saya sudah pernah ke dokter, sudah pernah dapat ini hebat. Coba tanya isinya. Isinya yaitu kanker periode terakhir 2 bulan lagi mati. Kalau engkau tidak sadar, isi ronsen adalah you sudah mau mati. Cuma sombong engkau sudah pernah cari dokter yang paling mutakhir. Engkau tetap bodoh. Ngerti? Nah orang Israel mengatakan saya ada Taurat, saya ada Musa, saya ada firman dari Tuhan kita paling tinggi. Engkau bangsa lain itu semua kafir, kami bangsa pilihan. Tuhan kasih Taurat untuk apa? Untuk sombong. Tuhan kasih Taurat untuk engkau tahu engkau sudah mau mati. Jangan sombong. Tuhan kasih kritikan, kasih penyinaran supaya kamu tahu berapa bahaya kamu. Bukan untuk sombong, kami bangsa yang ada Taurat Tuhan. Engkau kafir yang tidak ada Taurat, engkau kafir bangsa yang rendah. Mendapat anugerah Tuhan bukan untuk sombong. Mendapat anugerah Tuhan untuk mengetahui berapa kasihan kita. Orang makin dekat Tuhan mestinya makin rendah hati. Makin mengerti firman Tuhan, makin mengetahui diri perlu bertobat. Barulah itu bangsa ada pengharapan. Saudara-saudara, Yesus mengatakan kamu akan mati di dalam dosa. Loh, kami berTaurat kok mati dalam dosa? Karena Taurat datang bukan menyelamatkan, Taurat datang menghakimi.
Taurat datang mengatakan dosamu, kecelakaanmu, berapa rusak, berapa jauh dari Tuhan. Sesudah stop. Law never save. Law come to condemn. Maka perjanjian lama ada dua fungsi. Pertama, memberitahu kamu orang berdosa. Engkau bukan saja tidak bertobat, engkau malah menjadi sombong karena saya mempunyai Taurat. Maka fungsi kedua, Nabi menegur, kau tidak bertobat, masih mau sombong, cilakalah kamu. Lalu Taurat membuktikan kita berdosa, Nabi menegur kita tidak mau keluar dari dosa. Dua-dua ini tidak menyelamatkan. Seluruh perjanjian lama bukan untuk menyelamatkan. Seluruh perjanjian lama untuk mematikan kita di dalam kesadaran kita berdosa, lalu bikin kita rendah hati. Kalau begitu bagaimana? Sekarang saya tahu ini ronsen tidak bikin saya sombong. Ini ronsen bikin saya sadar saya kanker sudah period keempat dan mati. Bagaimana? So you know, you humble, you regret? No? Yes, I know. If you know, I give you another way out. Go to another medical doctor. Sekarang dokter yang ronsen mengatakan, saya sudah kasih tahu ya, kamu berdosa ya, kamu binasa ya, kamu sudah kankernya. Lalu bagaimana? Sudah gelisah? Sudah sadar? Lu mau mati? Saya kasih tahu, jangan kecewa. Karena Taurat mematikan, menghakimi, tapi Taurat juga mempunyai fungsi positifnya, menghantar engkau pergi cari dokter namanya dokter I. Nah kamu apa? Dokter T. T itu apa? Tong, Stephen Tong. Bukan, T itu Taurat. I itu apa? I itu Injil semua. T itu Taurat, I itu Injil. Dokter T menyatakan penyakitmu, dokter I menyembuhkan penyakitmu. Amin. Engkau baru sekarang, kalau begini tidak cukup ya. Semua sudah pernah ke dokter, pergi rumah sakit, tak guna, ini cuma kasih tahu sakit kok. Maka engkau datang kepada dokter I. Ada dokter? Ya. Cari siapa? Dokter I. I yang mana? Indonesia. Bukan. I apa? Injil. Lalu dokter I buka pintu. I am the light of the world. Who comes and follow me will never walk in the darkness, will find out the light of life. Engkau cari saya untuk apa? Saya cari untuk bertobat. Saya cari untuk percaya kepada kamu. Yesus mengatakan, aku datang mencari dan memanggil orang dosa untuk bertobat. Aku datang bukan memanggil orang benar yang sombong. Jadi di dunia ada dua macam orang? Tidak, cuma satu macam orang. Semua berdosa karena sekalian sudah berdosa dan sekalian sudah mengurangi kemuliaan Allah. Tetapi kenapa Yesus bilang, aku bukan mencari orang benar, cari orang berdosa? Seolah-olah Yesus membagikan manusia menjadi dua macam. Tidak, Yesus mengetahui manusia cuma satu macam. Semua berdosa, tetapi mengatakan benar ada yang berdosa. Ada orang berdosa yang tidak sadar dia berdosa. Ada orang berdosa yang sudah insyaf dia berdosa. Itu bedanya. Lalu barang siapa yang mengatakan saya benar, tidak ada bagian. Yesus tidak mau menyamakan. I do not come to call upon the righteous to repent, but I come to call upon the sinners to repent. Maka Yesus berkata, seorang Farisi yang sombong mengatakan, ya Allah, saya bersyukur kepadamu. Kalau terima kasih ya mesti ada sebabnya loh. Engkau jangan sembarang terima kasih, terima kasih, terima kasih. Orang tanya, loh ada apa lu terima kasih gua? Karena saya lebih baik dari orang lain. Gila lu. You lebih baik sama orang lain, kenapa terima kasih sama saya? Jadi orang Farisi itu sakit gila agama. Dia mana, ya Allah, aku berterima kasih kepadamu karena aku lebih baik dari orang lain. Kendengan. Coba yuk baca. Aku tidak menipu, aku tidak berzina, aku melakukan perpuluhan, dan aku berpuasa 2 kali 1 minggu. Aku tidak seperti orang yang pemungut cukai ini. Jadi dia self-righteous. Kalau gini ya Tuhan bilang, lalu itu ya sebabnya you datang ya. You doa kepada saya berterima kasih karena you lebih baik dari orang lain. You tidak berzina, you tidak menipu, you memberi persembahan. Tahu tidak ini semua bukan saya perlu, itu hanya kewajibanmu saja. Tetapi orang pemungut cukai itu mengatakan, ya Allah,
sebut Allah satu kali, sebut sendiri satu kali. Ampunilah saya orang berdosa. Satu kali Allah dan saya. Allah yang mengampuni, aku yang berdosa. Pemimpin agama mengatakan, ya Allah, aku berterima kasih karena aku baik, aku tidak ini, aku tidak itu, aku lebih baik dari ini. Yesus mengatakan, dia pulang tetap tidak dibenarkan. Tapi orang itu sudah dikasihani sama Tuhan. Why you come to God? Mengapa datang gereja? Ada orang datang gereja bukan mau bertobat, bukan mau mengerti firman, mau pamerkan baju Ferragamo. Ada orang datang gereja TikTok, anting-anting baru beli dari Printem di Paris. Ada orang datang gereja mau menyatakan saya lebih hebat dari orang lain. Saya mempamerkan saya punya dasi, itu adalah mereknya. Saya juga tidak tahu yang mana yang bagus. Saudara-saudara, engkau datang pamer ya? Engkau datang memperkenal diri kah? Engkau datang menyombongkan diri? Tuhan bilang, be gone. I do not need you to glorify yourself here. I come to save, to call upon the sinners for repentance. Saudara-saudara, maka orang yang munafik, yang sudah mempunyai Taurat tapi tidak mau bertobat, Yesus sangat tidak senang. Lalu setelah dia mengatakan begitu, mereka mengatakan, siapa engkau? Jawab Yesus kepada mereka, aku tidak berguna bicara sama kamu lagi. Aku sudah berkali-kali bicara sama kamu, tidak mau dengar. Kenapa tanya lagi? Berarti Tuhan bosan orang-orang yang tidak menuntut kebenaran, hanya mau bikin susah saja. Lalu mereka berbicara kepada dia lagi. Yesus berkata, hatimu tidak mengenal aku, dan akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. The one who sent me is the one who is righteous, yang benar. Dan apa yang kudengar daripadanya itu sudah kukatakan kepadamu, tapi kamu tidak percaya. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Aku diutus. Siapa yang utus kamu sih? Mereka tidak bisa buka hati mereka, semua tidak terbuka. Lalu Yesus berkata kepada mereka, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, kamu akan mengetahui bahwa aku diutus. Ini tetap tidak mengerti. Saudara mengatakan apa artinya? Jikalau kamu meninggikan anak manusia, berarti kamu akan matikan saya. Kamu akan salib saya. Dan waktu kamu salibkan saya akan ditinggikan dari bumi, ditanjapkan. Saya menjadi orang dipaku, ditinggikan. And when you lift me up, berarti you crucify me, you kill me, and you hang me on the cross. Waktu engkau menggantung aku di atas kayu salib lalu ditinggikan, saat itu engkau sadar saya dari Tuhan. Karena apa? Kenapa kalau sudah salibkan Yesus tahu dia dari Tuhan? Kenapa disalibkan mengetahui dia dari Bapa? Karena waktu Yesus mati, cara mati, reaksi kepada kematian, dan pembicaraan waktu sebelum mati, itu semua kualitatif surgawi, lain sama manusia. Biasanya orang kalau mau dibunuh, lutut minta ampun, jangan bunuh saya, tolong. Yesus tidak. Saya sangat tergerak dengan satu lukisan seorang Polandia. Sebelum Yesus mati di atas kayu salib, dua perampok sudah dipaku, belum dinaikkan. Dia berdiri dan salibnya sudah melintang di tanah, dan dia melihat ke surga. Posturnya menggerakkan hati. Dia berdiri seperti begini, lihat ke atas. Di tengah-tengah awan gelap ada seru cahaya yang menyinari mukanya. Saudara-saudara, Yesus Kristus berkata kepada mereka, Bapa mengutus aku. Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan. Dan pada akhir dari bagian ini, Yesus menutup dengan dua kalimat. Apabila telah engkau meninggikan aku, engkau baru tahu akulah dia yang diutus, dan aku tidak kerjakan segala sesuatu untuk diriku sendiri. Apa engkau sudah meninggikan saya, sudah membunuh saya, engkau akan membuktikan saya utusan Allah. Dan aku senantiasa mengerjakan segala sesuatu untuk memperkenan dia. Itu sebab dia tidak membiarkan aku tersendiri di sini. Setelah Yesus menyampaikan kalimat ini, banyak orang tergerak.
langsung percaya kepada dia. Sekarang orang pikir kalau ada mujizat orang lama percaya. Lalu mereka dengan segala cara untuk membuat mujizat, dan banyak mujizat palsu. Tetapi Alkitab mengatakan Yohanes tidak pernah melakukan satu mujizat. Tapi yang dia bicara tentang Kristus ada benar, maka banyak orang percaya kepada dia. Yesus di sini mengatakan, aku senantiasa mengerjakan segala sesuatu memperkenan dia yang mengutus aku. At the same time, many people believe in him. Waktu satu kali saya baca sama ayat ini, saya tidak bisa tahan. Air mata terus mengalir. Lalu saya menutup kitab suci dengan doa. Please God, let me do what have been done by Jesus Christ. Let me follow the example of my Lord. Because he always do everything to please God. I want to please God too. Maukah engkau hidup hanya menyenangkan Tuhan? Maukah engkau kerja segala sesuatu berkenan kepada dia? Kalau iya, maka banyak orang akan menjadi orang Kristen karena kamu. Bukan karena engkau memberi banyak uang, bukan karena engkau merayu mereka, bukan karena engkau menyatakan kehebatan melakukan mujizat, tetapi engkau melakukan kehendak Tuhan, memperkenan Tuhan Allah, maka banyak orang akan tertarik menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Setiap kalimat Kristus adalah teladan kami. Setiap kalimat Kristus adalah kebenaran. Setiap yang dikerjakan memuliakan Tuhan Allah. Kami bersyukur kepadamu. Kami beriman kepadamu. Kiranya engkau bekerja di hati kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh selama hidup di dunia, hidup bagi Kristus, hidup bagi kebenaran, hidup bagi kemuliaan Tuhan Allah. Sehingga di dunia yang penuh dengan dosa ini, ada sinar cahaya mercusuar surgawi yang dipancarkan ke dalam hati manusia. Ada kebenaran dari surga yang diberitakan kepada dunia. Ada teladan-teladan orang Kristen yang sejati, yang boleh menyinari dan memberi contoh kepada manusia yang hidup dalam dosa. Tolong kami, berkati kami, bersihkan hati kami, benarkan motivasi kami, sehingga kami boleh menjadi wakil Tuhan di dunia ini. Terimalah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.